Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini kita akan mendengar apa itu rumah doa. Selama ini kalau orang bicara tentang rumah doa, yang dibayangkan adalah gereja atau suatu gedung yang dipakai untuk berdoa bersama-sama. Kalau di Perjanjian Lama ada Bait Allah, rumah doa. Banyak manusia berhenti di Perjanjian Lama pengertiannya. Makanya hidupnya tidak seperti Kristus. Makanya ia tidak mencerminkan umat Perjanjian Baru. Ayat yang dibaca Perjanjian Lama terus. Tidak mau bertobat sampai hari ini. Makanya kau jadi Kristen tidak berubah. Sudah belasan tahun, puluhan tahun. Begitu terus. Aku klaim janjinya. Dari dulu begitu terus. Janji yang mana yang kau klaim itu? Jadi kepala bukan ekor. Nyatanya kau nggak jadi kepala sampai hari ini. Ya, ini banyak ajaran yang pusatnya Perjanjian Lama. Salah total itu. Kalau kalian mau jadi Yudaisme, silakan Perjanjian Lama. Tapi kalau mau jadi Kristen, pusatnya Perjanjian Baru. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jangan kembali lagi ke masa lalu atau parkir di masa lalu. Ya, kalau kita belajar Perjanjian Lama harus. Itu adalah latar belakang. Tapi harus tuntas sampai Perjanjian Baru. Banyak orang memikirkan rumah doa. Oh, kita ngumpul-ngumpul di suatu gedung. Berdoa 10 jam sehari. Itu namanya kau nggak punya kerjaan. Kekristenan itu bukan seperti itu. Bertapa. Bukan. Salah kau. Kecuali memang kau ditugaskan Tuhan untuk menjadi pendoa syafaat. Kalau pendoa syafaat harus. Tapi kalau bukan pendoa syafaat, kau berdoa 10 jam setiap hari. Berarti kau malas nggak kerja. Nanti udah soal duit, cari minta sana minta sini. Memangnya Tuhan mau seperti itu? Setiap orang ada panggilannya. Lagi pula yang dimaksud rumah doa bukan itu. Banyak orang salah mengerti selama ini. Makanya hidupnya nggak menjadi luar biasa. Sebenarnya ya kalau orang mengerti kebenaran jadi anak Allah, hidupnya akan luar biasa. Ada amin? Pasti. Lah kalau hidup nggak luar biasa, untuk apa firman Tuhan? Untuk apa Tuhan Yesus jauh-jauh datang mengosongkan diri jadi manusia? Mengambil rupa seorang hamba. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Kalau ternyata dampaknya tidak luar biasa. Mari alami perubahan yang luar biasa itu. Kita baca dahulu satu nas Alkitab tentang rumah doa. Yesaya 56 ayatnya yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa, kata Tuhan. Rumah doa bagi siapa? Bagi segala bangsa. Bukan hanya Israel, salah kau. Bagi segala bangsa. Makanya hari ini kalau ada yang mengagung-agungkan Israel, salah kau. Kau Kristen, bukan Yudaisme. Ya, Israel itu tegar tengkuk, tidak jadi contoh, tapi dipilih Tuhan untuk melahirkan Mesias, untuk memperkenalkan Allah yang benar, untuk memperkenalkan Tuhan Elohim yang benar. Itu yang mana? Sebab di dunia ini ada banyak Elohim. Orang Kanaan punya Elohim, punya. Elohimnya Kanaan itu Baal, Dagon, Asyera, Asitoret, banyak dewa-dewinya. Termasuk El.
El itu Elohim itu. Itu dewanya Kanaan itu. Tapi Tuhan Elohim yang benar adalah Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Elohimnya Israel. Katakan amin. Jangan punya Elohim yang lain. Tuhan Elohim yang benar cuma satu. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Untuk semua bangsa. Bukan hanya satu suku bangsa saja. Jadi hari ini kalau ada orang yang rasis, dia pasti ke neraka. Pasti. Sebab Tuhan tidak membeda-bedakan suku bangsa. Rumahku akan disebut rumah doa untuk segala bangsa. Kalau ada orang yang sampai pikirannya rasis, itu sebenarnya dia diajar oleh setan. Ya, kita harus seperti Tuhan Yesus. Tidak memandang suku bangsa. Bahkan bangsa yang dianggap kafir oleh orang Yahudi, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perempuan Samaria itu dianggap kafir, tapi dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya yang kafir adalah yang menolak Tuhan Yesus. Semua orang suku bangsanya apapun yang tidak menolak Tuhan, itu tidak kafir. Sesungguhnya kematian Tuhan Yesus menghapus kafir non-kafir itu. Marilah semua datanglah kepadaku. Jadikan semua bangsa muridku. Mantap. Untung kita punya Tuhan seperti itu. Sehingga kita bisa mengasihi semua orang tanpa memandang suku, bangsa, agama, apalagi tingkat ekonomi. Enggak boleh ada pembedaan. Kalau kau mau jadi anak Allah, jadilah seperti Tuhan Yesus. Jangan seperti para rabi perjanjian lama. Jangan seperti orang Farisi. Jangan seperti mereka merasa berhikmat, tapi ketika Tuhan Yesus datang, dia tolak. Sang kebenaran datang malah ditolak. Inilah yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Yesaya tadi, Yesaya 56 ayat 7. Dikutip oleh Tuhan Yesus di Markus 11 ayat 17. Coba kita baca. Markus pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-17. Lalu ia mengajar mereka katanya. Bukankah ada tertulis? Bapak Ibu kalau mendengar kata bukankah ada tertulis, maksudnya begini. Bukankah tertulis tuh di kitab suci? Kitab suci yang dimaksud yang mana? Ketika zamannya Tuhan Yesus, kitab suci yang dimaksud pasti perjanjian lama. Karena perjanjian baru belum ditulis. Mengerti ya? Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi Tuhan Yesus mengutip kitab Yesaya. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Tuhan marah, saudara. Ketika Tuhan sampai ke bait Allah, rupanya bait Allah dipakai untuk berjual beli. Meja-meja penukar uang, ada money changer. Zaman dulu ada money changer ternyata, di bait Allah. Jadi kalau bangsa asing datang ke bait Allah, mau membeli sesuatu, tukar uang dulu. Money changer loh. Ya. Diubrak-abrik sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kamu penyamun di mata Tuhan Yesus. Money changernya tidak pakai rate yang normal. Pasti ngetok. Ngerti ngetok ya maksudnya ya. Harusnya yang normal segini harganya. Ditinggiin. Karena udah jauh-jauh nggak mau terserah. Disalahgunakan. Dagang, merpati dan sebagainya kayak pasar gitu. Tidak hormat sama bait Allah. Diubrak-abrik sama Tuhan Yesus. Ya. Ini cerita di Yerusalem ketika ada bait Allah. Saudara perlu tahu, di bait Allah itu sebelumnya tabernakel kan? Tabernakel adalah bait Allah yang portable, yang pindah-pindah. Kemana Israel berjalan, tabernakel diangkut oleh para imam. Nanti mereka berkemah di mana, dibangun lagi. Seperti tenda gitu. Tenda pertemuan.
Ketika sampai di Yerusalem, tabernakel tidak dipakai lagi. Sekarang punya bangunan yang permanen, yaitu Bait Allah. Di zamannya Tuhan Yesus, Bait Allah berdiri megah sekali. Orang Israel sangat bangga, aku punya Allah. Kau enggak punya kan? Terhadap bangsa lain begitu mereka. Kau tuh goyim, goyim tuh kafir. Cuma aku yang tidak kafir, punya Allah, Allah yang benar. Tinggalnya di Yerusalem, di Bait Allah. Itu mula-mula begitu. Nah, Bait Allah sendiri dibagi beberapa daerah. Ada area yang namanya Ruang Maha Kudus. Di Ruang Maha Kudus tidak boleh ada orang yang masuk, kecuali imam besar. Itu pun 1 tahun 1 kali. Di samping Ruang Maha Kudus ada Ruang Kudus. Ruang Kudus ini para imam. Bapak Ibu harus mengerti loh gambaran ini. Ini nanti kita bawa ke perjanjian baru apa artinya. Para imam ada di Ruang Kudus. Kemudian ada pelataran. Bangsa-bangsa lain tidak boleh masuk ke Ruang Kudus atau Ruang Maha Kudus apalagi. Bolehnya cuma ada di pelataran. Itu pun khusus pelataran yang untuk orang asing, goyim, kafir. Boleh sampai di situ saja. Jadi adanya Bait Allah dengan segala peraturannya itu menghalangi manusia datang kepada Tuhan. Sebab hanya untuk Yahudi. Hanya untuk Israel. Banyak orang tidak memperhatikan kebenaran ini. Hari ini orang Kristen malah, kapan ya Bait Allah dibangun lagi? Kau nggak ngerti kebenaran tuh artinya. Kalau Bait Allah dibangun lagi, kau nggak kebagian kita semua. Dikuasai oleh Israel. Yang lain goyim. Lagi pula, Bait Allah dibangun lagi untuk apa? Korban bakaran. Kamu menghina Tuhan Yesus artinya. Sebab Tuhanlah korban terakhir. Sekali untuk selamanya. Dia menjadi imam besar. Ingat, imam besar itu imam agung. Imam agung itulah yang masuk ke Ruang Maha Kudus. Kita semua ada di mana? Ingat, engkaulah imamat-imamat yang rajani. Kita semua apa? Imam. Adanya di Ruang Kudus. Mengerti ya? Artinya kita harus hidup kudus. Karena ada di Ruang Kudus, hidup sebagai imam, kita semua. Bukan hanya pendeta, semua kita harus hidup kudus. Karena semuanya imam. Imam besar kita cuma satu, Tuhan Yesus. Yang menjadi satu-satunya pengantara antara Bapa dan umat dan manusia. Itu maksudnya. Karena Allah itu Esa, Allah di situ maksudnya Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu Esa, maka Esa pula pengantaranya, yaitu Tuhan Yesus. Ini gak bakalan dimengerti oleh agama lain. Karena apa? Karena terminologinya juga udah beda. Tuhan itu apa, Allah itu apa, beda semua. Jadi gak bisa didiskusikan. Tapi kalau kita mengerti, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal. Banyak orang yang tidak mengerti apa-apa, mikirnya begini, anak itu lahirnya di mana ya rumah sakitnya? Orang kalau bodoh itu begitu. Nggak mau belajar apa yang dimaksud anak. Anak itu bukan anak yang lahir procot, bukan gitu. Artinya rohnya dari Allah. Disebut anak. Kita pun anak Allah. Mengapa? Karena roh kita dari Allah. Dan kita hidup dipimpin oleh roh hari ini. Barulah itu anak Allah. Kalau dipimpin sendiri maunya sendiri itu anak setan namanya. Kita mesti ngomong belak-belakan aja, nggak usah pakai diperhalus. Nggak usah. Hari gini banyak orang halus. Shalom. Di belakang jahat, saudara. Korupsi. Sama orang lain jahat. Dan nggak usah. Kalau saya khotbah saya tunjukkan ini palsu. Ini yang asli. Kalau orang lain nggak boleh. Nggak mau tuh
bilang ini palsu. Kalau saya bilang itu palsu. Ya. Jadi bait Allah di zaman dulu malah menghalangi orang datang kepada Allah. Karena hanya untuk Israel. Orang Samaria kemungkinan besar adalah kawin campur antara Israel dan Asyur. Kemungkinan besar, salah satunya. Dianggap goyim oleh orang Israel. Kafir. Udah kawin campur. Makanya bermusuhan antara Israel dan orang Samaria. Kalau orang Israel, di sana ada orang Samaria gitu ya. Dia jalan ke sini, nggak mau dia, muter. Najis. Waduh, mengerikan. Ini mengerikan. Itu zaman itu loh ya, bukan sekarang. Itu zamannya Tuhan Yesus ya. Tapi ya, banyak orang salah mengerti. Orang yang berhenti di perjanjian lama itu pengertiannya begini. Rumah doa itu gereja atau gedung yang dipakai berdoa bersama. Saya cuma mau beritahukan, bait Allah itu sementara, gedung yang dulu itu. Buktinya apa? Sekarang tidak ada lagi. Justru dengan bait Allah itu tidak ada, maka semua orang mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Tidak, kiblatnya bukan Yerusalem lagi, kiblatnya bukan bait Allah lagi. Ya. Coba kita baca Amsal 5 ayat 21 sampai 24. Amsal 5 21 sampai 24. Kok 24 ya? Sampai 23. Bukan Amsal, sorry. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan ya. Ini firman Tuhan loh. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu itu. Ngumpul-ngumpul di bait Allah itu aku tidak suka, kata Tuhan. Ayat 22. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Tuhan tidak mau lihat. Apa itu persembahan-persembahan itu? Benci aku melihatnya. Itu. Ya. Ayat 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apa yang Tuhan inginkan? Saudara mengerti? Tuhan tidak ingin ritual, nyanyi-nyanyi, omong kosong semuanya itu. Yang Tuhan inginkan adalah keadilan, kebenaran mengalir. Percuma orang memuji Tuhan dengan mulut kalau hidupnya tidak adil sama sesamanya. Tidak benar hidupnya. Percuma. Ini yang mau ditekankan ayat ini. Banyak orang sudah keblinger, sukanya ritual, berdoa, nyanyi-nyanyi, tapi begitu keluar dari bait Allah, hidupnya jahat sama sesama. Korupsi, menekan orang lain, benci sama orang lain. Waduh, rasis. Itu model begitu tuh, yang Tuhan benci itu. Percuma kok persembahkan apapun, apalagi cuma persepuluhan, percuma. Jangankan begitu, seluruh tubuhmu dibakar sekalipun, percuma. Kalau Tuhan tidak berkenan. Ngerti maksudnya ya? Jadi yang penting itu hidup kita, bukan ritualnya. Ritual itu produk perjanjian lama, saudara. Yesaya 1 ayat 13 sampai 18. Ini Tuhan marah loh. Karena Israel melakukan ritual itu, merasa Tuhan berkenan. Padahal ia mengakali Tuhan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jadi orang merayakan Sabat dan sebagainya, kejahatan. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan. Buat apa kau rayakan semuanya itu? Ayat 14.
Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Dibaca itu teks Alkitab kalau nggak percaya. Aku benci lihat kamu seperti itu. Sukanya agamawi. Ke gereja rajin, tapi pelit. Sama sesama nggak mengasihi. Ya, nggak usah sesama deh, nggak usah jauh-jauh. Yang deket-deket aja. Sama istri nggak mengasihi. Kasar sama istrinya. Sama suami nggak setia, nggak melayani. Bagaimana mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan? Kau itu aja kau nggak bisa. Sesungguhnya yang Tuhan inginkan bukan lemak, domba, korban bakaran. Buat apa? Tuhan nggak makan, Tuhan nggak butuh begituan. Itu hanya pengantar dulu perjanjian lama. Waktu Israel jadi budak, diatur dulu, ayo latihan ya ibadah ya. Nanti lama-lama baru memuncak di zamannya Tuhan Yesus. Ibarat sekolah itu TK dulu ya, oke, SD, SMP. Nanti baru kuliah sama Tuhan Yesus. Gitu loh maksudnya. Digiring. Yang penting itu karakter, bukan ritual. Aku tiap hari puasa, Pak. Terus kalau puasa Tuhan seneng. Kau berlaku adil nggak sama sesamamu? Hidup benar nggak? Mengasihi nggak? Itu yang penting. Ujungnya itu. Aku punya banyak karunia roh, Pak. Percuma. Kalau kau tidak punya buah-buah roh. Buat apa karunia? Nggak punya roh. Nggak punya berbuah. Alkitab berkata, kalau pohon itu tidak berbuah, dipotong, dibuang ke api kekal. Amin ya. Ini harusnya menyadarkan kita loh. Ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Nggak mau lihat Tuhan. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah ini, kenapa Tuhan menolak doa seseorang? Tangannya penuh darah. Hidupnya tidak adil sama sesama. Tidak hidup dalam kebenaran. Percuma kau nangis darah juga percuma. Karena Tuhan tidak berkenan. Ya, jangan sampai kita seperti zaman dulu orang-orang Farisi pakai jubah putih-putih, agama, rohaniwan, tapi kelakuannya kejam sama sesama. Kalau sama orang berdosa ya, rajam, gitu. Waduh. Bahaya itu. Di zamannya Tuhan Yesus, orang Farisi memusuhi Tuhan Yesus karena orang Farisi memang jahat sebenarnya, agamawi. Ketika ada seorang perempuan tertangkap basah berbuat zina, diseret bukan? Pertanyaan yang pertama, laki-lakinya kemana kok nggak diseret? Kok cuma perempuan? Diskriminasi itu namanya. Betul? Nah kalau berbuat zina masa sendirian? Ada laki-lakinya harus diseret bareng tuh. Tapi ini cuma perempuannya. Satu, tidak adil. Kedua, rajam. Darahnya halal untuk dirajam. Karena itu hukum Taurat zaman itu. Tapi Tuhan berkata, di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, boleh merajam. Lalu Tuhan tulis di tanah. Banyak orang nggak tahu apa yang ditulis di tanah. Saya sudah khotbahkan itu. Mungkin mesti diupload lagi nanti kapan. Di GSKI PIK. Sebenarnya Tuhan menulis di tanah itu. Nama orang yang di dekatnya itu. Dosamu ini kan. Lari orangnya. Waduh, ketahuan dosaku, lari. Yang lain lagi ditulis lagi. Lari lagi. Sampai akhirnya nggak ada satupun yang tinggal. Karena semua orang berdosa. Lalu Tuhan berkata begini sama perempuan itu. Aku pun tidak menghukum kamu. Sebenarnya kalau Tuhan mau menghukum, bisa nggak? Karena Tuhan tidak berdosa. Bisa. Aku pun tidak menghukum kamu. Jangan buat dosa lagi. Mantap. Di sini siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Semua pernah. Cuma beda-beda aja. Iya kan? Tapi Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Tapi jangan buat dosa lagi. Itu, wah luar biasa Tuhan kita. Coba kalau diperlakukan hukum Taurat. Tangan ganti tangan. Mata ganti mata.
mencuri dipotong bias, ngintip, culek terus. Terus di gereja, sekarang kalau yang duduk ini ada yang tangannya putus, ada yang matanya gini. Macam-macam, cacat semua pasti. Yang khotbah juga gini. Karena banyak dosa juga. Iya kan? Untung Tuhan gak begitu loh. Terima kasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita mengajar kasih semua orang. Kasih musuhmu. Kalau kita lihat orang berdosa, aduh kasihan dia. Harus kita tolong. Supaya lepas dari dosanya. Bukan kita setuju dengan perbuatan dosanya, bukan. Tapi supaya dia selamat. Beda loh. Ya, beda sama orang Farisi. Dia berdosa tuh. Kita rajam aja rame-rame. Bencinya itu luar biasa loh. Dengan alasan agama. Dengan alasan kebenaran. Omong kosong itu. Waduh. Kamu akan melihat siapa dia sebenarnya. Dari buahnya kau akan tahu. Alkitab begitu kan? Percuma dah. Mau topeng pendeta, topeng aktivis, topeng jemaat, bisnismen dan sebagainya. Percuma topeng itu dibuka oleh Tuhan. Melalui buahnya. Apa yang diperbuatnya setiap hari. Bagaimana ia hidup. Wah, luar biasa. Jadi kita itu sangat diberkati kalau kita mendapat kesempatan untuk memanggil dia Bapa. Untuk berdoa kepada Bapa kami yang di surga. Ya, artinya kita itu anak. Kalau kita panggil dia Bapa, artinya kita anak. Bapak Ibu yang belum mendengarkan 2 khotbah sebelumnya ya, tentang doa. Silakan mendengar dulu, doa yang benar dan doa Bapa kami. Ini seri ketiga, rumah doa. 3 ini harus didengar. Supaya saudara semua ya, tidak berdoa kayak orang Farisi. Seperti mengucapkan mantra gitu. Doa itu terus. Nggak tulus. Ya, dengarkan sampai selesai. Tuhan bicara apa tadi? Aku benci sama persembahanmu itu. Karena kau munafik. Kau persembahkan korban bakaran dan sebagainya, tapi kau nggak hidup dalam kebenaran. Nggak adil lagi sama sesama. Makanya orang kalau nggak adil sama sesama, kejam itu udah nggak usah pakai ayat-ayat apapun, udah jelas itu. Yang Tuhan inginkan begini, ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Itu perintah Tuhan. Abaikan aja orang yang berkata, keselamatan bukan karena perbuatan baik. Kalau kau nggak berbuat baik, kau ditolak Tuhan. Sudah pasti. Orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, ditolak Tuhan. Bagaimana bisa keselamatan tanpa perbuatan baik? Sebab iman tanpa perbuatan, seperti tubuh yang mati. Tubuh tanpa roh. Iman yang mati selamat. Kok berhalusinasi kok. Baca Alkitab yang benar. Jadi orang itu yang jujur. Percuma kau bergelar doktor teologi juga percuma. Nggak jujur sama Alkitab. Sama diri sendiri aja nggak jujur. Ya. Di zaman perjanjian lama, tadi sudah saya jelaskan bahwa bait Allah itu menghalangi bangsa asing masuk bertemu Tuhan. Malah nitip. Ini loh persembahanku, dititipkan ke imam. Imam yang melakukan korban bakaran. Imam nitip imam besar. Supaya masuk ruang kudus. Ruang maha kudus. Itu sistem perjanjian lama itu seperti itu. Makanya tidak bisa membawa seluruh umat kepada keselamatan. Gak bisa. Yang bisa adalah ketika Tuhan Yesus datang. Segala sesuatunya diperbaharui oleh Tuhan. Nggak begitu. Hidup tuh nggak begitu. Yang dimaksud rumah doa bagi segala bangsa itu bukan bait Allah di Yerusalem. Kalau yang itu sudah hancur sekarang. Kalau sudah hancur lalu bagaimana? Nggak bisa memberikan korban bakaran kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ngumpul di suatu gedung, berdoa sama-sama. Bukan itu juga.
Bukan berarti itu dilarang, bukan ya. Berdoa itu penting, tapi yang dimaksud rumah doa bukan itu. Kita harus mengerti bahwa perjanjian lama itu bayangan dari apa yang terjadi di perjanjian baru. Seperti kalau kita lewat, ada bayangannya kan? Perjanjian lama itu bayangan itu. Sedangkan wujudnya ya kita sendiri kan? Nah, yang dimaksud dengan Alkitab adalah perjanjian lama itu bayangan. Wujudnya apa? Kristus. Pilih bayangan atau pilih Kristus? Pilih bayangannya atau aslinya? Kan begitu. Tapi heran loh, banyak orang pilih bayangannya. Perhatikan baik-baik. Misi tahun ini. Tahun ini adalah tahun dari perjanjian lama terus ambilnya. Mestinya yang benar tahun ini tahun melepaskan segala milik. Ajaran Tuhan Yesus harusnya. Lah kok perjanjian pondok daun. Yang gitu-gitu. Udah gak penting banget. Untuk apa kita merayakan pondok daun? Ya, nah harus mengerti Bapak Ibu. Perjanjian lama adalah bayangan dari apa yang terjadi. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya. Kamu makannya yang haram-haram, disalah-salahin, didosa-dosain gitu. Jangan. Gak penting itu. Ya. Kamu gak merayakan Sabat. Gak penting. Itu produk perjanjian lama itu. Sabat yang sebenarnya adalah Kristus. Baca Alkitab. Berhenti yang sebenarnya. Bukan cuma 1 hari. Seumur hidup kita harus berhenti. Berhenti dari apa? Berbuat dosa. Puasa yang sebenarnya seumur hidup. Bayangkan, aku lagi puasa nih. Gak boleh bicara sembarangan gak boleh. Lagi puasa. Udah selesai puasanya. Boleh? Saya mau tanya. Iya kan? Salah semua itu. Yes, udah selesai puasanya, bocor mulutnya. Kok gitu aja gak ngerti ya? Heran loh saya itu. Selama ini soalnya diajar begitu tuh. Yang gampang-gampang begitu. Doa aja doa Yabes. Doa Bapa kami malah nggak ditekankan. Yang ngajar Tuhan Yesus loh pada doa Bapa kami. Doa Yabes itu padahal cuma 1 ayat loh. Nggak banyak, 1 ayat. Cuma karena isinya enak diulang-ulang. Kiranya daerahku diperluas. Itu sama aja dengan bicara begini. Kiranya rumahku gede mewah. Kiranya sawahku jadi luas sekali, kekuasaanku jadi luas. Agamawi. Duniawi. Itu sebabnya orang berdoa kelihatan imannya seperti apa, lewat doanya. Kalau orang berdoa aku akan jadi kepala, bukan ekor. Udah ketahuan produk perjanjian lama itu. Kok bukan murid Kristus? Ingat baik-baik itu, isi doamu itu apa yang kau doakan selama ini? Memangnya Tuhan bisa dipaksa gitu? Kalau dalam nama Yesus. Terus Tuhan Yesus, ya kalah deh aku. Ya udah minta apa aja aku kasih. Gitu kan pikiran banyak orang? Gak bisa. Dalam nama Yesus, percuma. Kalau yang punya nama tidak berkenan atas hidupmu. Tapi kalau berkenan, kuasa Tuhan mengalir. Ada amin? Itu kuncinya di situ, bukan mantranya. Banyak orang menganggap nama Yesus sebagai mantra. Ya, tadi kita sudah baca ya Kolose 2:16 ya. Iya. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. 17. Didengarkan baik-baik. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Kita sekarang harus berpusat pada Kristus, bukan pada peraturan perjanjian lama. Hukum Taurat dengan segala peraturannya sudah dibatalkan. Baca Alkitab. Diganti oleh hukum Kristus. Ya. Banyak orang kalau mendengar dibatalkan enak dong. Boleh mencuri, boleh ini. Aneh orang-orang ini emang. Kalau kita
Kristus, ikut Kristus, ini malah lebih berat. Kalau kamu membenci orang, kamu sudah membunuh. Jangankan membunuh, membenci aja dianggap membunuh oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi kalau di Perjanjian Lama, rumah doa itu adalah tabernakel atau bait Allah di Yerusalem. Itu rumah doa. Tempat orang berdoa. Setelah Tuhan Yesus datang, kalau tadinya rumah doa itu adalah fisik, yang punya akses cuma orang Yahudi, orang Israel, sekarang di Perjanjian Baru atau zaman sekarang, apa itu rumah doa? Kalau dulu bait Allah, kalau sekarang, saya mau ingatkan ya, bait Allah di Yerusalem itu hancur di tahun 70 Masehi. 70 itu hampir 2000 tahun yang lalu ya. Itu hancur. Bayangkan betapa mengerikan hari itu orang Israel habis harapannya. Dia pikir ini menjadi rumah Allah. Tapi hancur lebur. Kalah. Sehingga terjadi diaspora. Tercerai-berai. Semua orang Israel tercerai-berai kemana-mana. Tahun 70 Masehi itu. Jadi rumah doa sudah tidak ada hari itu. Ya. Itulah sebabnya di Perjanjian Baru justru itu disengaja oleh Tuhan. Diizinkan. Kekaisaran Roma diizinkan untuk menghancurkan bait Allah. Kenapa? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ya, mengerti maksudnya? Jadi Tuhan memang sengaja dulu bait Allah secara fisik kita nggak bisa ke sana, saudara. Kalau fisik itu dibiarkan, kita mau ketemu Tuhan, kita mesti jual sawah, jual macam-macam, karena ke Yerusalem mahal kan, jual segalanya, ikut tur ke Israel, udah ikut tur, dibohongin sama turnya nggak berangkat. Memble, gak ketemu Tuhan. Lah kan aneh kan? Makanya Tuhan izinkan itu dihancurkan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tahu gak kamu? Gitu. Kalau kita tahu ya, waduh, tubuhku bait Allah. Ada roh Allah tinggal di dalam diriku. Artinya tubuhku rumah doa juga. Ada kuntilanak lewat, gak peduli siapa kau. Asal jangan mendekat, mendekat awas kok. Bukan kita yang takut, ya tubuhmu bait Allah. Roh Allah yang maha tinggi ada dalam diri kita. Ada amin? Guna-guna pelet apalagi, gak mempan. Amin? Banyak orang nggak dipelet aja lengket. Aduh, kalau udah lengket, alasannya diguna-guna aku. Kok nggak diguna-guna aja lengket? Jangan suka cari kambing hitam. Kambing hitamnya itu kita sendiri. Salah sendiri. Ya, kalau ada yang salah jangan suka cari kambing hitam. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Ada Roh Kudus dalam diri kita, Roh Allah. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Allah di situ maksudnya siapa? Bapa. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat, kamu sudah ditebus loh. Kita semua milik Tuhan. Katakan amin. Kita semua milik Tuhan. Jangan takut sama gondoruwo dan sebagainya. Milik Tuhan. Yang kita takutkan cuma satu. Jangan-jangan aku masih hidup dalam dosa. Karena dosa itu bukan hanya perbuatan jahat kriminal, bukan. Yang kita hidupi ini nggak sesuai yang Tuhan inginkan, itu sudah meleset tuh. Jangan-jangan selama ini aku sudah meleset.
cara berpikirku masih belum pas. Meskipun seolah-olah membela Tuhan. Tapi nggak pas caranya. Bisa terjadi. Kita mendidik anak misalnya, terlalu keras. Ya jangan juga, nggak pas. Harus pas. Kalau aku marah, kok kebangetan ya? Harus pas, marah boleh tapi yang pas. Nggak boleh marah sembarangan. Ya, kalau kita hidupnya kudus sesuai Tuhan, jadi rumah doa. Setiap saat kita akan berdoa sama Tuhan. Setiap saat. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak ketika kita masih kecil, pengen deket siapa? Pasti pengen deket ibu kan, mama. Anak saya itu yang masih kecil selalu mau deket mama. Mau sama mama, gitu terus. Dedek, sama papa aja. Enggak, mau sama mama. Papanya sering pergi soalnya yang deket banget mamanya. Sama. Ketika Roh Allah ada dalam diri kita, asik nih. Ketika aku melakukan sesuatu, Tuhan. Karena Tuhan ada dalam diri kita loh, Roh Allah. Setiap saat kita bicara, itu doa setiap satu itu maksudnya. Kalau setiap hari kita latihan doa pagi, itu hanya latihan saudara. Doa yang sesungguhnya itu seumur hidup kita, setiap saat. Kalau latihan aja nggak bisa, bagaimana? Itu cuma latihan. Makanya banyak orang susah nih doa pagi. Begitu selesai, yes, udah bebas seolah-olah. Loh, jadi salah lagi. Hidup kita itu doa setiap saat. Kalau saya lihat sesuatu ya, kejadian apa gitu, atau ada orang konseling gitu ya. Aduh Tuhan, kenapa dunia ini begini ya? Itu doa. Hanya dalam hati juga doa, sama. Tuhan, kenapa ya dunia ini jadi begini ya? Kenapa sih itu melakukan hal-hal yang mencelakakan dirinya sendiri ya? Kenapa ya dia sudah kaya, sudah enak, kok nggak mau hidup untuk Tuhan ya Tuhan? Tuhan, ada yang sakit Tuhan, tolong, kalau boleh tolong sembuhkan. Itu setiap saat loh Bapak Ibu. Kalau saya dengar, ya ini sakit Tuhan, boleh nggak ya, aku mohon dia sembuh. Doa itu setiap saat saudara. Rumah doa. Kemanapun kita pergi, kita membawa rumah doa. Ada amin? Orang yang tidak berdoa setiap saat, gampang jatuh dalam dosa. Tiba-tiba dia lihat yang cantik-cantik, dia lupa punya istri. Karena nggak berdoa. Kalau dia setiap saat berdoa, lewat yang cantik, cantik juga dia. Bagus, gitu aja. Nggak ada masalah. Tapi 10 tahun lagi pasti nggak cantik. Langsung kendor semua. Saudara, cantik dan ganteng itu kan cuma sebentar. Ya kan? Jangan ukuran dari situ. Kaya juga cuma sebentar. Ya. Oke, jadi yang dimaksud rumah doa itu bukan bangunan secara fisik. Rumah doa itu hari ini adalah tubuh kita yang bait Allah. Artinya kita harus berdoa setiap saat. Harus berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Itulah yang setiap malam gitu, kalau saya lagi sendirian ya sudah malam. Tuhan, hidup ini cuma begini. Tubuhku makin lama makin menua. Sudah gak kuat sampai jam 1 malam. Kuatnya saya cuma sampai jam 12. Gak bisa lewat. Udah lewat udah lemes. Karena besok pagi jam 5, jam 6 juga harus bangun lagi kan. Jadi memang begitu. Sehingga kita bisa belajar dalam kelemahanlah aku mengenal kuasa Tuhan. Ada amin ya? Berdoalah saudara setiap saat. Tidak perlu melipat tangan. Setiap saat kita harus komunikasi nyambung dengan Tuhan. Supaya kita tidak pernah meleset dari kehendaknya. Kita bicara soal kesempurnaan ini. Jangan ikuti itu ajaran yang kamu sudah selamat karena sudah Kristen, sudah dibaptis, udah gak usah berbuat baik, gak usah berusaha hidup kudus. Oh itu rusak itu ajaran itu. Banyak orang pikirannya begitu, tapi saya kasih tahu ya di sini nggak seperti itu. Kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Kiblat kita bukan bait Allah di Yerusalem, kiblat kita adalah Roh Allah yang tinggal dalam diri kita. Sebab tubuh kita adalah bait Allah.
Dahulu terjadi ritual-ritual di bait Allah secara fisik. Makanya ya, doa-doa zaman perjanjian lama itu model doa Yabes gitu. Yang pusatnya diri sendiri. Tuhan, berkati aku. Tuhan, entengkan jodohku. Semuanya ku. Aku percaya akan jadi sultan, Tuhan. Yang begitu-begitu. Sementara kalau orang mengerti kebenaran, dia akan sampaikan kepada Tuhan, isinya beda. Apa kerinduan saudara? Saudara kasih tahu sama Tuhan, rinduku Tuhan, doaku Tuhan. Itu mesti yang benar. Kalau kita mengerti bahwa rumah doa itu tubuh kita, maka kita akan berdoa dengan benar. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Beda saudara. Rinduku, ajari aku Tuhan, supaya aku tidak mengingini apapun. Banyak orang mengajar berdoa itu, yakini saudara, klaim janjinya, kau akan jadi sultan, kaya raya, tidak pernah sakit. Kayak orang mabok gitu. Kalau orang dewasa imannya, beda isinya, doanya beda. Kalau orang baru bertobat, saya mengerti doa-doa tadi gak salah. Tapi kalau sudah bayangkan 15 tahun jadi Kristen, masih begitu terus. Yang penting aku diberkati. Sekelilingku akan rebah semua. Loh, kok jadi egois? Jangan pernah kesaksian di tengah pandemi, saudara. Saya terlewati, temanku rebah semua. Mati semua. Ini apa ini? Iya kan? Kita mesti dewasa, menyenangkan Tuhan. Ya. Mestinya begitu. Ya. Penghayatan kita terhadap kebenaran itu ditentukan bagaimana kita memandang tubuh kita ini. Kalau kita memandang tubuh kita ini sebagai bait Roh Kudus, bait Allah, rumah doa, maka itu isi doanya beda. Apalagi kalau kita mengerti ajaran Tuhan Yesus. Bagaimana saat kita ada di hadapan Tuhan? Kalau orang lain langsung oportunis. Aku mau minta ini, minta itu, mobil mewah. Waduh, gak sopan sekali itu. Bayangkan kalau saudara punya anak, ketemu, "Pak, mobil mewah Pak." Besok ketemu lagi, "Aku klaim janjimu Pak, mau beliin aku rumah mewah." Besok lagi ketemu lagi, "Lagi Pak, kurang." Minta terus. Happy orang tuanya? Enggak, pasti enggak. Ya, mestinya Tuhan juga begitu. Ketika kita ada di hadapan Tuhan, apa ungkapan hati kita? Apa saudara? Saudara, kalau saudara mengerti kebenaran ini, rumahku adalah bait, tubuhku adalah bait Allah, bait Roh Kudus, rumah doa. Aku tidak ingini apapun Tuhan. Aku tidak bertanya apa-apa lagi Tuhan. Yang aku ingini adalah aku bersama Tuhan. Aku ingin mengiring pekerjaan Tuhan. Di sisa umur hidupku ini, aku bahagia Tuhan. Bersama Engkau. Dalam segala hal. Mantap. Ada amin semua? Mantap saudara. Jangan sampai di antara kita ada yang, aku gak bahagia Pak, karena gak kaya. Ya salah saudara. Bahagia itu bukan soal kaya atau tidak. Bahagia itu adalah ketika kita panggil dia Bapak. Dan kita berjuang hari ini banyak masalah. Masalah suami istri, masalah ekonomi, masalah apa. Kalau masalah ekonomi kerja keras asal ada makanan pakaian cukup.
Yang nggak bisa makan, hubungi gereja, kita pasti tolong. Ya, yang mampu, ayo ikut menanggung pekerjaan Tuhan, menolong sesama. Tidak harus di gereja, di rumah, dalam keluarga. Jadikan tubuhmu itu rumah doa. Bagaimana kau bisa berdoa kepada Tuhan kalau kau tidak adil, tidak hidup dalam kebenaran. Nanti Tuhan bicara itu loh, seperti Nabi Yesaya itu. Aku benci persembahanmu itu. Jangan sampai Tuhan bicara, aku benci hidupmu itu. Udah dikasih kesempatan mendengar firman dan sebagainya, tidak melakukannya. Benci aku melihatnya. Udah kasih perpuluhan, gak penting. Kau adil gak hidupmu? Benar gak? Kudus gak? Mengasihi sesama gak? Iman itu fakta, saudara. Iman itu bukan cuma di mulut, apalagi berhalusinasi. Aku sudah beriman, percaya Tuhan Yesus. Mana percayamu? Percaya itu harus bisa dilihat. Aku berdoa Pak, ada jam doa. Mana doamu setiap saat? Kalau di luar jam doa kau nggak benar hidupnya. Doa itu setiap saat agar kita selalu nyambung dengan Tuhan. Agar setiap tindakan kita dimanapun, kapanpun, dalam segala hal menyenangkan Dia. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, jangan sampai kita itu terjebak dalam kegiatan agamawi. Marilah kita hidup menjadi anak Allah yang luar biasa. Saya pernah kasih contoh kan, kalau saya kemana bawa tas kresek nggak masalah kok. Tapi ibu-ibu suka gengsi loh. Kalau bawa sesuatu tasnya mesti bagus. Terus bawanya begini biar kelihatan. Nggak perlulah saudara, pakai tas kresek lebih bagus. Ya, ya nggak harus tas kresek lah, tas apa aja. Nggak harus mahal. Harga manusia bukan pada pakaiannya, tasnya, jamnya. Bukan. Saudara tahu di Instagram ada yang namanya Pastor in Style. Tahu ya? Oh nggak tahu? Sebagian tahu. Itu mempotret para hamba Tuhan yang ban pinggangnya 1M. Lagi khotbah begini jamnya difoto, itu merek ini jam 1M. Gitu-gitu. Waduh. Yang pasti saya nggak mungkin masuk sana. Saudara. Kok difoto jadi enggak. Kok murahan. Nggak penting. Ini batik saya ini ya. Berapa ya semeter? 150.000 kalau nggak salah. Tapi bagus kan? Ya, bagus enggak bukan karena mahalnya, bagaimana kita hidup dilihat orang. Biar kau pakai baju 1M tapi nyebelin gitu, orang nggak mau lihat. Ya, aduh gimana ini semuanya. Ini harus diluruskan loh. Ada orang yang jadi pendoa itu doa rajin, tapi hidupnya aneh. Nggak boleh. Pendoa syafaat hidup harus jadi berkat juga. Ya, kita semua sebenarnya pendoa-pendoa. Penyembah yang benar. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran itu tidak boleh diformat. Harus begini loh kalimat doa itu dihafalin. Bukan. Doa setiap saat yang tulus sama Tuhan. Ketika seseorang sudah berubah seluruh keinginannya, pola pikirnya, pola hidupnya. Itulah namanya anak Allah. Hidup yang dipimpin oleh roh Allah. Roh Allah sudah ada dalam diri kita semua. Karena kita orang percaya. Roh Kudus. Tapi masalahnya apakah saudara mau dipimpin Roh Kudus atau masih keinginannya masih kuat. Makanya berdoalah setiap saat saudara. Tubuh kita adalah rumah doa. Bait Allah. Artinya dengan tubuhku aku persembahkan seluruh hidupku bagi Tuhan. Dengan tubuhku, dengan hidupku aku berdoa setiap saat, berkomunikasi setiap saat. Itu ibarat begini loh, kita jalan-jalan sama orang tua kita, ya, lalu ketemu apa, Pak, itu begitu ya, ngobrol gitu loh, saudara. Doa itu setiap saat. Kalau ada jam doa khusus, bagus, praise and worship dan sebagainya, tapi yang setiap saat jangan lupa. Masa jam doa 1 jam, habis itu nggak pernah berdoa sepanjang hari. Berdoa lewat hati yang tulus, justru itu yang Tuhan suka.
Bukan yang diformat lewat nyanyian, hafalan, bukan. Nafas kita itu sebenarnya doa kita. Artinya setiap yang kita lakukan itu doa kita. Ada amin ya semua ya? Katakan sekali lagi saudara. Bangkit berdiri. Dari awal saudara yang tulus. Pagi ini kita diingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Allah atau Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Oleh sebab itu jangan takut dengan apapun di dunia ini. Tapi takutlah berbuat dosa. Takutlah kalau hidup kita belum berkenan bagi Tuhan. Berdoalah setiap saat. Jangan pernah putus satu detik pun terhadap Tuhan. Sebab Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus. Ada amin ya saudara? Kita harus punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sembarangan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pagi ini kami dicerahkan oleh firman kebenaran-Mu. Kami disadarkan sehingga kami benar-benar boleh menghayati bahwa tubuh kami adalah bait Allah. Bahwa Roh Allah, Roh yang maha tinggi tinggal di dalam diri kita. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Ke depan kami tidak mau buat salah lagi. Kami mau terkoneksi terus-menerus dengan Tuhan. Berdoa setiap saat. Sebab tubuh kami adalah rumah doa. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, mohon berkati gerejamu di tempat ini. Channelmu GSKI Peak. Dan juga channel hambamu di YouTube Wignio Tanto. Engkau pakai channel ini dan gerejamu ini menjadi sarana atau alat di tangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, baik secara onsite maupun yang online, terutama yang ada jauh di ujung bumi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Berkati rumah tangganya, pekerjaannya, bisnisnya. Terima kasih Bapa. Kami mau angkat tangan kami, curahkan berkat-Mu atas kami. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.